Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dilan Nur di channel Menjawab Pertanyaan. Sesuai nama channelnya, kali ini kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang akan kita jawab kali ini adalah seputar biologi. Jadi ada satu pertanyaan yang lagi hangat-hangatnya berhubungan dengan pandemi juga, yaitu pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaannya, adakah virus dalam struktur organisasi biologi? Kalau ada, di mana kebetulan dia? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu, ada tidak virus dalam struktur organisasi biologi atau struktur makhluk hidup atau struktur atau piramida kehidupan? Kalau ada, di mana kedudukan dia? Pertanyaan seperti ini pun muncul di Brandly. Jadi kalau kita lihat di Brandly itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi ini pertanyaannya, letak virus pada struktur biologi, struktur organisasi biologi. Ini pertanyaannya aneh juga nih. Jadi ini di Brandly di pertanyaan 2017, tapi sampai sekarang masih banyak yang bertanya. Terbukti di Google Trends serta di beberapa tugas-tugas guru ada yang bertanya seperti ini. Jadi ada yang menjawab virus struktur organisasi biologi. Jadi dia penjelasannya panjang, kesimpulannya menjelaskan bahwa maka disimpulkan bahwa dalam struktur organisasi biologi, virus dikategorikan ke dalam sel karena hanya memiliki nukleoid, ribosom dan juga DNA. Jadi ini dianggap benar karena ini tersertifikasi, ini katanya jawaban tersertifikasi, dan terima kasihnya ada 124 dan ini 43. Jadi yang perlu kita pahami di sini adalah apa itu virus, apakah virus adalah makhluk hidup, apakah kita perlu memasukkan virus dalam struktur organisasi biologi atau kehidupan. Nah, seperti apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi yang dimaksud itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah struktur organisasi. Jadi ini adalah molekul, ini adalah sel, ini adalah jaringan. Dari molekul ke sel, sel ke jaringan. Sebenarnya ada yang sebelumnya ini, yaitu ada yang bilang atom, ada yang bilang molekul, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, kelas, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, di sini triknya. Organisasi kehidupan itu sebenarnya hanya diawali oleh sel, mulai dari sel hingga ke bioma. Nah, biosfer itu satu bumi, seperti itu. Jadi, apakah virus itu masuk dalam di sini atau di mana ke dalam struktur kehidupan ini, struktur biologisnya? Jadi, apakah ada atau bisa dimasukkan ke dalam sini? Nah, ini pertanyaan trik ini. Jadi, kalau kita melihat organisasi kehidupan itu sebenarnya pada dasarnya adalah satuan, mulai dari satuan terkecil makhluk hidup dikatakan dia hidup sampai satuan terbesar, yaitu bumi itu sendiri besar ke seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya dan mungkin planet-planet lain. Jadi itulah yang disebut struktur organisasi makhluk hidup atau biologis. Jadi kalau kita masukkan virus ke dalam sana, yang kita jawab pertama itu adalah apakah virus itu adalah sesuatu yang hidup atau tidak. Gitu. Jadi jawabannya adalah virus itu bukanlah sesuatu yang hidup. Jadi virus itu hanya memiliki ciri-ciri makhluk hidup ketika dia berada dalam sel inang atau hostnya. Jadi ketika dia dibuat, itu mati. Tapi matinya itu dia terkristalisasi, bisa hidup kembali. Yang hancur, ada yang rusak, dan ada juga yang masih tetap terkristalisasi, masuk ke dalam sel, hidup kembali, seperti itu. Jadi, apakah dia makhluk hidup? Ini ada beberapa peneliti bilang dia itu makhluk hidup. Ada beberapa peneliti bilang dia itu bukan makhluk hidup, dia itu makhluk aseluler. Jadi dia adalah makhluk yang tidak berbentuk sel atau merupakan sel. Apakah dia masuk dalam? Jadi kita sudah jawab. Jadi virus itu bukanlah makhluk hidup, dia itu makhluk aseluler. Dia tidak hidup, tapi mampu berinteraksi dengan kondisi atau sel-sel yang ada, atau sel atau tingkatan organisme yang lebih tinggi dari dia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pertanyaan seperti ini, adakah virus dalam struktur organisasi biologi? Nah, kita harus jawab tidak ada, karena mau dimasukkan ke mana? Mau dimasukkan ke molekul,
Tidak bisa. Dia bukanlah sebuah molekul sederhana ataupun makromolekul yang bagaimana, dia adalah sebuah bisa jadi sebut molekul, tapi dia makromolekul yang fungsional. Bisa masuk di sini. Tapi lambang panah ini itu mengatakan bahwa dia itu dari molekul, kumpulan molekul yang saling bekerja sama, kemudian menjadi makromolekul bersinergis, artinya protein, karbohidrat dan lemak berinteraksi, bekerja sama membentuk susunan hingga menjadi organel-organel, kemudian bergabung menjadi sel. Tapi virus itu bukanlah penyusun dari organel, bukanlah penyusun dari makromolekul, walaupun tubuhnya ada jenis makromolekul yaitu asam nukleot. Tapi kalau kita masuk, ya dia tidak menyusun berpindah ke sel, enggak, tidak. Jadi makromolekul memang menjadi penyusun dari organel, organel menjadi penyusun dari sel menjadi penyusun dari jaringan. Jadi sel yang berukuran sama dan memiliki fungsi yang sama dan berada di tempat yang sama itu membentuk jaringan kumpulannya. Jadi kumpulan jaringan pun yang memiliki fungsi yang sama di tempat yang sama, bekerja secara sinergis, berdekatan, itu membentuk jaringan organ. Jadi kalau organ pun kumpulan organ yang mempunyai lingkup kerja yang sama atau tema yang sama itu akan membentuk sistem organ. Seperti contoh jaringan otot, jaringan epitel pada manusia. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel neumer atau sel otot, seperti itu. Jadi ada jaringan otot pun terbagi, ada jaringan otot lurik, jaringan otot polos, seperti itu. Ada jaringan otot jantung yang berbeda bentuknya dengan jaringan otot yang kedua itu. Makanya kita sebut dia beda jaringan, beda nama jaringan. Begitupun yang organ, ada organ pernafasan, ada hidung, ada paru-paru, ada tenggorokan. Ketiganya bergabung menjadi sistem pernapasan, sistem organ. Adapun darah, ya, sistem peredaran darah itu adalah sistem organ juga. Jadi kalau kita mengatakan bahwa virus itu ada dalam struktur organisasi biologi, itu tidak bisa kita tempatkan di sini, di molekul. Tidak jelas kita tidak bisa tempatkan di sel. Seperti pernyataan Brinley tadi di sini, dia menyebutkan bahwa virus dikategorikan ke dalam sel karena virus hanya memiliki nukleoid, tidak benar, ribosom juga tidak benar, dan juga RNA DNA. Ini yang benar, hanya ini dia memiliki. RNA atau ya, ini atau DNA serta kapsomer. Kapsomer itu pembungkusnya. Ya, memang tersusun atas molekul protein. Jadi kita lihat kenapa kenapa bisa menyebutkan bahwa virus itu mempunyai ribosom. Nah, ya, katanya dia jenius ya. Semua saja. Mari kita doakan supaya dia jenius. Jadi kalau kenapa dia bisa mengatakan bahwa virus itu memiliki ribosom, sedangkan kita ketahui bahwa virus itu tidak memiliki ribosom. Sepertinya dari kita ini membaca kurang lengkap. Jadi memang ada virus yang mengandung ribosom di dalam kapsomernya. Bukan, di dalam kapsidnya, di dalam kapsidnya. Jadi dalam pembungkusnya itu atau envelopnya itu ada ribosom ditemukan, tapi ribosom tersebut bukan dihasilkan oleh virus itu sendiri, itu dari hostnya. Jadi they show grainy particles that are ribosome acquired from their host cells. Jadi ini adalah ribosom yang diperoleh dari sel hostnya. Jadi tidak memiliki ribosom. Semua virus itu tidak mempunyai organel satupun. Maka dari itu kita tidak bisa menyebutkan bahwa virus berada dalam struktur organisasi kehidupan atau struktur organisasi biologi. Sampai di situ case close. Dimanapun tidak bisa, kita nggak bisa tempatkan dia di molekul kah, di sel kah, di jaringan. Nggak bisa, di sel pun nggak bisa. Molekul pun tidak bisa karena molekulnya dia virus tidak membentuk organisme yang lebih besar. Seperti ini sel. Manusia itu tersusun atas banyak sel, banyak jaringan.
lebih sedikit organ lagi, sistem organ yang lebih sedikit lagi, membentuk organisme. Di sini kumpulan dari manusia membentuk populasi, seperti kumpulan dari beberapa populasi seperti populasi kucing peliharaan kamu atau peliharaan saya dalam satu komunitas RT RW itu membentuk komunitas seperti itu. Jadi kita tidak bisa tempatkan bahwa virus menyusun membentuk apa begitu, tidak bisa. Kita tidak bisa, dia itu single organism yang tak mempunyai ciri hidup kecuali berada dalam sel inang. Ciri hidupnya pun sangat unik dan bukanlah merupakan ciri unik yang makhluk hidup yang ada sekarang kita ketahui. Semua kerja pembentukan dirinya itu tidak dilakukan oleh dirinya. Dia itu hanya memasukkan gen yang ada di RNA atau DNA yang dia punya, menyusup ke dalam gen inang. Nah, gen inang ini tersupi masuk ke dalam bergabung sehingga mengkode bahwa memerintahkan bahwa malah perintah produksikan tubuh saya menggunakan tubuh kamu. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam inti sel ataupun seluruh isi dalam sel tersebut, intraselulernya itu dijadikan sebagai bahan pembentuk apa yang dibutuhkan oleh virus tersebut untuk membentuk badan, untuk membentuk tubuh kembali, menyusun tubuhnya. Sehingga bila terjadi banyak, maka sel akan pecah atau lisis. Seperti itu. Jadi kurang tepat lah kalau kita nyatakan bahwa virus ada dalam struktur kehidupan biologis seperti itu. Mungkin kita harus pisahkan, tambahkan pala di sini, atau bukan panah malah. Dia harus memisah sendiri panah ke atas di sini. Jadi dia punya. Jadi kalau kita di sini kita harus panah ini atau di sini, intinya tidak mengarah ke sel, tidak buka. Karena tidak ada yang menjadikan penyusunnya sel. Walaupun ada yang berkata bahwa ada pun yang sel tidak membentuk jaringan seperti makhluk uniseluler, bakteri. Iya, bakteri memang tidak menjadi jaringan, tapi dia disusun oleh molekul makromolekul organel. Organel tersebut itu sama dengan sel-sel pada umumnya. Ada ribosom, ada selnya, ada RE-nya, ada retikulum. Kalau bakteri itu tidak punya RE ya, dia cuma punya ribosom saja. Dan selnya itu tersebar keluar seperti itu. Maksud saya, organisme uniseluler lain seperti protista, protozoa, mereka punya itu. Mereka pun uniseluler. Kita bisa katakan bahwa itu masuk dalam struktur kehidupan atau struktur organisasi biologi. Jadi cukup sekian penjelasan yang amat panjang saya. Semoga menjadi pertimbangan bagi kalian yang mengatakan bahwa virus itu ada dalam struktur biologi, dan saya masih tetap sampai sekarang jawaban saya tidak. Dia tidak masuk. Kita harus membentuk biologis lain dan dia tidak bisa kita pakai yang ada sekarang. Jadi sebelum kita temukan teori bahwa virus itu menjadi penyusun atau salah satu pembentuk dalam pembentukan sel, maka kita tidak bisa masukkan. Kalau sudah ditemukan, kita bisa. Dan untuk video kali ini kita menjawab pertanyaan yang masih banyak yang bermasalah juga di internet. Tentunya Brandly tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.